Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ah, Qala mu'alif rahimahullah wa minha niyatu fayajibu ay yanwiya aina sholatin muayyanah Nah, wala yustaratu fi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Alamin. Sallallahu wasallam. Mubaraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa as'alullah jalla wa ala an yufaqqihana fid din wa an yu'allimana ma yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan innahu waliyyu dhalika wal qadiru 'alayh. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal waj'al ma naqumu bihi mukhlishan lak wa taqabbalhu minna ya rabbal alamin. Wa minha maksudnya di sini dan dari atau dan di antara syarat ya, atau syarat sahnya salat. sholat. Ya. Min syurut salat an-niyah. Ya. Di antaranya adalah niat. Dan kita tahu syurut salat tempatnya qablaha dan harus mengikuti dari awal sampai akhir. Di antaranya niat. Niat ini kan harus ada terus dari awal sampai akhir. Ya. Dan secara bahasa an-niyatu al-qasd. Ya, sebuah intensi, sebuah eh, keinginan, tapi bukan sekedar keinginan, tapi azam, ya, kehendak untuk atau tekad untuk melakukan sebuah ibadah. Ya, makanya secara syara'an qasdu fi'lil ibadati taqarruban ila Allah. Nah, jadi niat itu bukan sekedar keinginan, tetapi semacam tekad, ya. Jadi ketika antum melakukan hal ini kenapa? Nah, itulah niat yang nempel langsung dengan pekerjaan tersebut. Wadzalika, ya, dan syarat ini diantaranya juga berdasarkan hadis yang masyhur, ya, qauluhu sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niatnya. Ya, makanya sholat harus dengan niat. Ya, kalau cuma apa namanya ritual, ya, gerakan-gerakannya lengkap tapi tidak ada niatnya, ya berarti itu tidak sah dan tidak dianggap sholat. Ya, atau ketika kita ingin sholat tertentu, ya, tapi niatnya sholat yang lain, nah itu juga nanti ada pembahasannya setelah ini. Ya, maka seluruh ibadah, ya, seluruh ibadah tidak akan sah atau tidak sah tanpa niat. Ya, karena hadis tadi. Ya. Jadi kalau ada orang sholat, ya, tanpa niat berdiri, ruku, sujud, ya, kemudian tahiyat akhir, salam, tapi belum niat sholat, maka sholatnya belum menggugurkan kewajiban sholat atasnya. Ya, kemudian bagaimana niatnya itu? Ya, Musannif rahimahullah mengawali, fayajibu an yanwiya aina salatin muayyanah. Ya, fayajib an yanwiya aina salatin muayyanah, maka wajib atas dia untuk niat salat apa, ya, apabila salatnya muayyan. Muayyan. Emang ada salat enggak muayyan, tidak spesifik? Hmm. Ada salat mutlak, ya, kalau dia tidak niat apapun, salat sunnah mutlak itu kan enggak muayyan. Ya, silahkan salat sunnah mutlak langsung salat enggak apa-apa, ya. Tapi kalau salatnya muayyan, orang mau salat zuhur, ya wajib ataupun sunnah, ya. Orang mau sholat tahiyatul masjid itu muayyan, spesifik. Ya. Mau sholat zuhur misalkan atau asar atau maghrib atau isya, ya. Maka orang yang sholat tadi hendaknya meniatkan sholat yang dia inginkan. Ya. Kalau misalkan, ya, dia sholatnya sholat mutlak atau dia tidak niat sama sekali, ya niatnya saya pengen sholat aja, padahal harusnya sholat zuhur.
ya maka itu tidak menggugurkan kewajibannya. Karena sholat itu banyak, ya. Sholat itu banyak macam-macamnya dan niatlah yang menentukan. Ya, sholat apa ini yang sedang dilakukan. Maka harus dita'yin, ya, harus jelas ketika Bapak atau kita ingin sholat, sholat apa yang ingin kita lakukan. Ya, sholat asyar kah, maghrib kah, isya, fajar, atau zuhur. Nah, dan tidak perlu Wa- bertalafuz, ya. Dan tidak perlu bertalafuz, ya. Nawaitu an usalli kada wa kada atau usalli, ya. Dan karena niat itu tempatnya di hati. Ya, memang ini ada beberapa ulama bahkan dalam madhab, ya, masalah talafuz ya, sebagaimana Sahib al-Muntaha, ya, dan mungkin beberapa ulama juga dalam madhab yang lain mengatakan istihbab, ya, mustahab talafuz. Tapi yang jadi patokan tetap hati. Ya, walaupun ada Sahibul Iqna dalam madhab ini tegas, ini nggak ada dasarnya, ya, atau bid'ah gitu, ya. Jadi kalau niat yang dimaksud adalah jahar dengan suara keras, ini ghairu masyru' mutlaqan. Ya, secara sepakat tidak ada syariatnya kalau jahar. Kemudian kalau talaffuz sirran dalam madhab ada dua pendapat yang masyhur, ya. Yang satu mengatakan bid'ah secara keras, yang satu mengatakan istihbab. Tapi walaupun orang yang mengatakan istihbab itu tetap hanya pembantu saja, patokan niat tetap ada di dalam hati. Ya, tetap ada di dalam hati. Nah, wasil Syekh. ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإجادة والإعادة نياتهن. Niyatuhun. Nah, jadi yang kita sebutkan tadi yang disyaratkan niat adalah ta'yin sholatnya. Sholatnya sholat apa? Nah, itu yang harus diniatkan. Jadi kalau kita mau angkat tangan untuk sholat zuhur, di hati kita harus sudah ada. Kita mau sholat zuhur. Itu aja yang penting. Ya. Dan tidak disyaratkan, ya, untuk menghadirkan niat, oh sholat zuhurnya fardu, misalkan. Ya. Atau ya, ada itu dilakukan sholatnya di waktunya, ya, nggak harus, ya. Sholat zuhur aja cukup, ya. Kemudian, ya, makanya kalau orang misalkan ada niat sholatnya ini ada, ternyata qadha, ini juga tetap tetap sah niatnya. Nah, kemudian atau qadha, ya, meniat qadha, oh ini saya niat sholatnya di luar waktu sholat karena tadi ketinggalan, nggak perlu, ya, cukup sholat zuhurnya saja atau sholat yang diinginkan. Sama juga nafil, ya, nggak perlu diniatkan, oh ini sholat sunnah, ya. Juga i'adah, ya, ingin mengulang sholat misalkan, itu tidak perlu di, diniatkan, ya, tidak menjadi syarat, ya. Yang hanya menjadi syarat adalah niat sholat apa yang ingin kita lakukan dan itu cukup, ya, sehingga kita tidak kesulitan, ya, dan yang lainnya itu nanti akan mengikuti. Nah, tapi itu pertanyaan pertama, apa yang diniatkan? Ya, cukup sholatnya, ya, cukup ta'yin sholatnya. Kemudian pertanyaan kedua, kapan niatnya? Ya, kapan waktu untuk niat? Ya, wa yanwi, nah, Wayanwi ma'a terusnya mana kan? mhm, sebelahkannya. At-tahrimah wa walahu taqdimuha 'alaiha bijamani yasirin fil waqt. Nah, wa yanwi ma'at Fa in tahrimah. Nah, jadi kapan niatnya? Ketika tahrimah. Dan ini adalah waktu afdaliyah. Jadi waktu untuk niat ada waktu afdaliyah, ada waktu jawaz. Ya. Ada waktu yang paling afdal untuk niat, ada waktu boleh, ya, untuk niat. Ini dalam madhab Hambali tentu. Waktu afdaliyah, ya, untuk niat adalah tahrimah, ketika takbir. Jadi ketika kita ingin udah sholat zuhur atau sholat asar,
ya. Kemudian sudah mengangkat tangan Allahu Akbar, ya, sambil ngomongnya Allahu Akbar, dalam hati kita udah tahu ini kita mau sholat apa, ya. Jadi ketika takbir tepatnya. Atau ya walahu taqdimuha 'alaiha bi zamanin yasirin fil waqt. Atau boleh juga niatnya sebelumnya, ya. Niatnya sebelumnya dengan dua syarat. Yang pertama bi zamanin yasir, ya, dalam waktu yang pendek, ya, waktu yang singkat sebelumnya. Nah, jadi sebelum sholat sebentar lagi melangkah dua langkah lagi dan niat di situ boleh. Saya mau sholat ini gitu. Ya, dalam hati. Fil waqt. Syarat yang kedua harus di dalam waktu. Ya, ketika sudah masuk waktu sholat. Ya. Yasir yang dimaksud gimana pendeknya? Ya, maksudnya seperti yang mualat, ya. Seperti waktu yang singkat tidak merusak mualat, ya. Kalau kita dalam wudhu. Nah, jadi benar-benar nempel, ya. Sebelumnya pas. Ya. Nah, itu juga boleh niat. Nah, maka di sini kita tahu niat tidak boleh terlambat. Ya, niat tidak boleh kita udah takbir, ya, udah mulai sholat. Wah, tapi sholat apa ya? Nah, ini kan terlambat. Hmm. Ya, kalau sudah takbir, ya, kemudian udah mulai sholat, tapi belum ada niat, maka sholatnya tidak sah. Ya. Jadi niat itu harus di awal, dari awal takbir atau sebelumnya sedikit. Ya, dan harus dijaga niatnya sampai sampai terakhir. Nah, ya kemudian ya, pembahasan yang berikutnya, kapan niat itu batal? Ya. Apa yang membuat niat itu batal dan gugur? Nah, Wa in qata'aha fi asna'is sholati aw taradda batalat. nah, ya. Dan di dalam beberapa nuskhah yang lain ada tambahan wa idza syakka fiha ista'nafaha. Nah, di sini. Wa idza syakka fiha ista'naf. Ini di dalam nuskhah yang lain. Hmm. Ya. Jadi kapan niat itu batal? Yang pertama, ketika dia memotong niat tersebut ketika sholat. Ini lagi sholat, sudah jelas sholat zuhur, ya niatnya sudah jelas zuhur, kemudian udah saya tidak lagi, ya, tidak lagi mau melanjutkan, dipotong. Nah itu berarti niatnya batal, kemudian sholatnya juga batal. Ya, au taraddad. Ya, taraddad. Taraddad ini bukan waswasah, ya. Ya, taraddad ini dia memang bukan waswasah, memang dia sedang sedang memikirkan, ya, taraddud, ya. Dia niat atau tidak, ya, saya niat atau tidak, ya, saya niat atau belum niat, ya, ya. Atau dia lagi ada sesuatu gitu, ini saya lanjut sholat atau udahan, ya, gitu. Bukan was-wasah tadi diganggu setan niatnya nggak nggak benar, ya, bukan syak, bukan, ini taraddud, memang dia sedang memikirkan antara ingin sholat atau ingin disudahi saja, ya. Ya, maka kalau begitu kan niatnya tidak diazamkan. Kalau begitu niatnya tidak kuat, ya, tidak sah, maka sholatnya juga dipotong. Tapi kalau syak, ya, kalau dia syak, kalau dia ragu di dalam beberapa nuskhah, au syakka wa idza syakka fiha ista'naf. Ya, tapi kalau dia dapat waswasah, kemudian dia ragu-ragu, jadi overthinking, dan itu biasa diganggu menjadi salah satu pintu syaitan. Ista'naf, dilanjutkan sholat. Ya, dilanjutkan, dilanjutkan sholatnya. Ya, dan di sini memang isti'naf itu di antara tafsirannya adalah mengulangi sholat, ya, karena al-asul tidak ada niat dan tidak ada tahrima. Ya, oke lah, ya. Dan di antara tarjih ulama zaman sekarang sholatnya tidak batal. Ya, karena syak tidak menghilangkan hukum niat. Ya. Dan Syekhul Islam rahimahullah taala mengatakan yahrumu alaihi khurujuhu min as-salah li syakkihi fi niyyah. Bahkan diharamkan bagi seseorang keluar dari salat karena syak di dalam niat.
Ya, karena syak di dalam niat. Lil ilm annahu ma dakhala illa biniyah. Ya. Karena dengan ilmu yang pasti kalau dia nggak mungkin mulai sholat tanpa niat. Ya. Kalau sudah jelas dari awal niatnya sudah pasti, sudah. Ya. Bisikan apapun dari syaitan, keraguan apapun yang datang setelahnya, kalau dia tidak mu'tabar, lanjutkan sholat. Nah, kemudian di sini ada beberapa contoh, beberapa gambaran, beberapa kejadian orang yang mengubah niatnya, orang yang mengubah niatnya. Nah, wa in Wa in wa in qalaba munfaridun fardatu naflan fil waqtihil muttasi'i jaj. jaz. Nah, jadi ini mengubah niat ya. Ada orang misalkan sudah takbir Allahu Akbar, niatnya sholat fardu. Ya. Kemudian dia niat untuk mengubahnya ke sholat nafilah. Ya. Maka dia sahih selama masih di dalam waktu, atau selama waktu untuk sholat fardunya masih ada. Gimana kejadiannya? Emang ada seperti ini? Misalkan, ya, ini fikrah ya. Misalkan ada kita terlambat sholat. Ya, ada orang terlambat sholat. Masuk ke dalam masjid nggak ada orang. Akhirnya dia niat sholat zuhur misalkan. Ya sudah, dia sholat Allahu Akbar. Nah, kemudian datang sekelompok orang dan mereka sholat jemaah. Ya, tidak 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 ikut kita, tetapi mereka sholat jemaah. Ya, ya, sebagian mengatakan kalau sholat wajib itu kan nggak boleh dipotong ya. Sholat wajib itu tidak boleh dipotong. Kemudian diganti saja niatnya menjadi sholat nafilah. Ya. Sholat diganti sholat nafilah. Ya. Kemudian dia bisa eh, apa namanya, bergabung dengan jemaah tadi, sekelompok orang tadi, dengan syarat waktunya masih ada. Ya. Tapi kalau sholatnya waktunya sudah habis, ya, atau sisa sedikit tidak cukup untuk sholat, maka tidak tidak boleh. Ya. Tetap dia harus menyelesaikan sholatnya. Nah, ya, jadi ini karena gharat yang sahih, ya, gharat yang sahih. Ya. Tapi kalau gharatnya tidak sahih, ya, bukan untuk tujuan yang sahih, maka makruh. Ya. Tidak boleh mengubah dari fardu ke nafilah. Ya. Kemudian, atau kebalikannya, awil aks. Ya. Sebelum kebalikannya, tadi syarat yang pertama waktunya masih ada ya. Waktunya masih ada. Syarat yang kedua, orang yang ingin melakukan ini harus munfarid, harus sholat sendiri atau dia menjadi makmum. Ya. Kalau dia imam, kemudian ngubah sholatnya dari wajib ke nafilah, maka ini tidak boleh. Karena kalau dia sholatnya begitu, nanti bisa membatalkan sholat yang di belakangnya. Nah, jadi ini dari fardu ke nafilah. Kemudian kebalikannya. Kalau ada orang sholat dengan nafilah, kemudian ingin dijadikan fardu, nah, berarti ini lam yasih. Kebalikannya, lam yasih. Karena sholat fardu lebih tinggi dari sholat nafilah. Ya, jadi tidak bisa. Ya, dan kita tahu dalam pembahasan yang lalu, sholat nafilah ada beberapa hal yang dia lebih longgar daripada sholat fardu. Ya. Nah, iya. Jadi kalau kebalikannya tidak boleh. Kalau fardu ke nafilah masih bisa. Yang berikutnya, wa in intaqal. Wa in taqala biniyahi min fardi ila fardin batola. Wa in intaqala bi niyyatin min Wa fardin ila fardin batala. Nah, ini keadaan yang lain. Seandainya dia mengubah niat dari sholat fardu ke sholat fardu yang lain, ya maka batal. Ya, batal kedua fardunya. Ya, kedua fardunya. Karena dia
sholat fardu yang pertama tidak selesai niatnya, kemudian sholat fardu yang kedua juga niatnya tidak dari awal. Ya. Tapi di sini uniknya digunakan kata batala. Ya. Karena yang batal itu fardu dan fardu. Min fardin ila fardin. Yang batal itu fardunya, bukan sholatnya. Ya. Mungkin kita pernah menyinggung, kadang-kadang ada sholat fardu yang kalau kondisinya tidak sempurna, dia sholatnya tetap sahih tapi dihitung nafilah. Ya. Di antaranya ini. Ya. Kalau misalkan dia ngubah dari fardu ke fardu, fardunya batal, tidak gugur, tetapi sholatnya tetap sah dan dihitung sebagai sholat nafilah. Dan ada beberapa kondisi yang seperti itu ya. Ya. Nah, ya misalkan orang ingin sholat kodok misalkan, oh saya kayaknya belum sholat zuhur nih. Kemudian dia kodok sholat di luar waktu. Padahal sebenarnya dia udah sholat ya, berarti nanti itu sholatnya dihitung sebagai sholat sunnah, ya, sholat nafilah. Nah, watajibu. Watatibu niyahul imamati wal i'timam. Nah, jadi wajib diniatkan imamah dan iktimam. Niat menjadi imam, niat menjadi makmum. Ya, harus ada niatnya. Kita mau jadi imam, kita mau ikutin orang di depan, ya itu harus ada niat itu di dalam hati. Ya. Jadi kalau orang imam yang di depan, ya itu harus ada niatnya. Saya akan menjadi imam orang yang di belakang, kemudian yang jadi makmum harus ada niatnya akan mengikuti orang yang di depan agar menjadi salat jamaah. Nah, em, baik, wa in nawa Wa in nawal munfaridu i'timama lam tahsih. lam yasah. Ya, jadi ini ada beberapa bentuk orang yang mengubah niat, tapi bukan niat sholatnya ya, tapi di sini niat antara imam dan makmum. Nah, ini harus agak fokus sedikit. Wa inna wal munfaridul li'timam lam yasih. Jadi kalau ada orang sholat fardu munfarid, ya, kemudian ya, kemudian dia niat iktimam, niat menjadi makmum. Ya, ini tidak sah. Gimana contoh gambarannya? Misalkan kita di dalam masjid. Tadi kita di dalam masjid. Kemudian kita melihat ada orang masuk terlambat. Yang tadi 3 orang kelompok sholat berjamaah. Itu kan kita niatnya sholat sendiri tadinya ya. Ya, kemudian kita sambil sholat melangkah ke mereka 2 langkah 3 langkah, kemudian tiba-tiba kita pengen jadi makmum. Iktimam ini makmum. Ya, dari munfarid ke makmum ini tidak sah. Ya, kalau di tengah-tengah sholat ya tidak bisa. Ya. Kemudian yang kedua, kaniyati. Kaniyati imamatihi fardo. Kaniyati imamatihi fardan juga lam yasih. Ya, lam yasih. Tentu ini inda al-musannif, ya, inda al-musannif dan di antara eh, di antara tafsilan ya dalam hal ini, ya, kalau dia jadi dari munfarid ke imam ini tidak masalah, ya. Tidak masalah karena Nabi SAW pernah sholat di tengah malam hari, kemudian datang Ibnu Abbas, ya, radhiyallahu anhu atau anhuma ketika masih kecil. Kemudian bergabung ya, dengan sholatnya Nabi SAW ketika berdiri di kiri dipindahkan ke kanan. Itu kan di tengah-tengah sholat. Ya, tapi sebagian mengatakan dalil ini hanya untuk sholat nafilah. Hanya untuk sholat nafilah. Ya, tetapi yang menjadi tarjihat yang sahih adalah sholat fardu juga bisa. Nah, jadi kalau dari munfarid menjadi imam, ya ini bisa. Ya, dan tidaklah dalil ini menjadi tafriq ya, kecuali dengan dalil lagi. Kalau mau dipisahkan perbedaan antara sunnah dan fardu. Ya, jadi kalau
thabat ya kejadian tersebut di sholat nafilah, maka ini juga bisa dijadikan dalil untuk yang sholat fardu ya, dan ini hukum asalnya. Kalau tidak ada dalil pembeda maka tidak bisa dibedakan. Nah, jadi kalau indal musannif dari munfarid ke imam tidak bisa. Ya, tapi kalau menurut madhab yang lain, bahkan ahadul qaulain riwayah fil madhab, dan terjihat ulama zaman sekarang, dan yang kita lakukan dari munfarid ke imam ini bisa ya, dan tidak menjadi masalah insyaallah taala, dan ini yang kita praktekkan di masjid-masjid. Nah, wa inin farada Wa ini farada mu'tamum bila udri batalat. bila udzrin batalat. Jadi kalau dia ada orang makmum, kemudian tiba-tiba dia niat untuk infirad dari imam. Tiba-tiba dia niat ingin salat sendiri, maka dia berubah dari makmum menjadi munfarid. Kalau tanpa uzur maka salatnya batal. Kalau tanpa uzur maka salatnya batal. Berarti lawan katanya, mafhumul mukhalafahnya, kalau dengan uzur berarti salatnya tidak batal. Ya. Ya, karena pernah ya di antaranya Mu'adz, ya, kisah yang masyhur radhiyallahu anhu, salat berjamaah, salat Isya. Ya, kemudian baca surat Baqarah dan panjang. Ya. Kemudian ketika apa namanya sholatnya panjang tadi, di antara beberapa pria, di antara orang-orang di sana ada yang takut ibilnya hilang, ya maka dia langsung nawal infirad, ya ingin sholat sendiri dan melanjutkan sholatnya. Ya, kemudian ketika sampai kabar tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengikrar, ya membiarkan atau mendiamkan apa yang dilakukan oleh pria tadi, ya dan bahkan yang disalahkan adalah Mu'adz. Ya, kenapa dipanjangkan? Ayyukum amman nas falyukhaffif fa inna fihimul kabir wad dha'if wa dzal hajah. Ya. Ya, tapi kalau itu dengan uzur, ya. Kalau tanpa uzur maka salatnya batal. Nah, eh, dan yang terakhir, fadhal Syekh. Wa wa tabtulu sholatu ma'mumin bi butlan sholatin imamimi falas istikhlaf. Nah, ini berubah dari makmum ke imam. Ya. Misalkan atau di sini jadi ya, sholatnya makmum ketika dia batal sholat imamnya, ya, sholatnya makmum ketika dia batal sholat imamnya, maka sholat makmumnya juga batal. Ya. Falas istikhlaf, maka tidak bisa me- mengganti. Ya, istikhlaf itu mengganti dari makmum ditarik kamu jadi imam. Ya, diganti imamnya dari makmumnya. Tapi ini kalau batal. Ya, kalau batal. Tapi dalam ya mafhum dari kalam ini, seandainya tidak batal imamnya, ingin minta tolong diganti karena marat, karena sakit, atau karena ta'ab. Dan kita pernah lihat kejadian di masjid di sini ya. Imamnya sudah sepuh, sholat tarawih panjang gitu ya. Tidak mampu melanjutkan, suaranya habis, ditarik dari belakang asistennya. Kemudian menggantikan. Ini kan tidak membatalkan sholat. Ya maka boleh istikhlaf. Ya, kalau karena ta'ab atau karena marat. Nah, ya walaupun al-qaul tsani, ya dia tidak membatalkan ya. Jadi tadi dalam madhab kalau imamnya batal, makmumnya otomatis batal. Tapi qaul tsani itu bisa istikhlaf dari belakangnya. Nah, terakhir wa in ahram. Wa in akhrama imamul hayyi biman akhrama bihim naibuhu
wa'adan naibu mu'tammasah. Nah, ya jadi misalkan begini. Ya, kalau ini dari imam ke makmum, ya, dari imam ke makmum. Misalkan kita nunggu di masjid, ya, imamnya terlambat. Ya, kemudian ahadul makmumin, salah satu imam, salah satu makmum itu maju dan mulai sholat. Sudah kita sholat saja. Ya, saya yang pimpin. Ya, kemudian ketika tengah-tengah sholat, imamnya hadir. Imamnya hadir. Maka sang imam ini punya punya pilihan. Kalau dia pilihan pertama boleh masuk, ya, kemudian gabung menjadi makmum. Ya, tapi pilihan yang kedua dia juga bisa maju, ya, dan menjadi imam. Ya. Kemudian imam yang cadangan tadi dari makmum, ya, dia otomatis berubah dari imam menjadi makmum. Ya. Dan ini pernah kejadian. Ya. Bahkan di zaman Nabi SAW di salah satu ghazwahnya. Ya. Nah, Nabi terlambat, kemudian Abdurrahman ibn Auf salat bersama manusia sebagai imam. Kemudian Nabi SAW datang. Ya. Dan Nabi SAW akhirnya sholat menjadi makmum di belakangnya Abdurrahman ibn Auf. Nah, itu yang pertama, imamnya menjadi makmum. Kejadian yang kedua, ketika imamnya terlambat kemudian menjadi imam, yaitu ketika Nabi SAW sakit di akhir hayatnya dan terlambat sholat karena sakit. Ya, maka menyuruh Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk sholat, ya, menjadi imam bagi bagi jamaah di sana. Ya, kemudian Nabi SAW merasakan nasyat gitu ya. Maka keluar dari rumahnya dan ikut bergabung kepada jemaah tadi, tapi tidak sebagai makmum, melainkan sebagai imam. Nah, jadi Nabi SAW datang, Abu Bakar di sebelah kanannya, ya. Kemudian Nabi SAW menjadi imam di sana dan Abu Bakar menjadi penyambung, ya, yuballigh anhu, yang penyambung dari salatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi itu ada dua pilihan. Ada dua pilihan tadi dan syaratnya imamnya harus imam ratib. Ya, memang dia imamul hayy atau al-imam ar-ratib.